Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah kalian kumpulkan beberapa draft proposal. Ya, ini misalnya ya kalau melihat dari judul analisis kejadian hipertensi. Kalau pada nih seharusnya pada siapa? Ya, misalnya pada lansia. Ya, pada lansia di Pospindu misalnya. Nah, ini baru tepat ya. Ya, kalau misalnya kita tambahkan ini fokusnya adalah pada lansia. Nah, ini pertanyaannya, apakah memang difokuskan pada lansia? Ini gimana? Kalau untuk saya tidak fokus ke lansia, Pak. Jadi semua pengunjung yang ada di Pospindu gitu, Pak. Nah, berarti karena kalau pada berarti harus ada target, ya harus ada target. Kalau pada, maka di sini saya hapus padanya, saya tambahkan di. Ini kan langsung di tempat. Kalau pada ini kan ke arah target, bukan menjelaskan tentang tempat. Jadi kalau yang menjelaskan tentang tempat itulah di. Ya, di Pospindu wilayah kerja Puskesmas Napak Maham Kecamatan Menggarong. Oke. Nah, tahun 2021. Oke, sudah sesuai, tinggal ke latar belakang. Seperti yang di dalam buku panduan ya, dan buku mudahnya membuat skripsi, ya mesti ada sistematika. Ya, di dalam sistematika ya yang di dalam buku mudahnya membuat skripsi itu sudah jelas ya sistematika dari latar belakang, itu adanya prolog. Nah, di sini prolognya sebenarnya bagus, hanya dia lebih pecah dalam artian hampir semua PTM kronis dimasukkan. Semestinya keparahan dari hipertensi itu saja yang dijadikan prolog. Misalnya gara-gara hipertensi sakit apa, gara-gara hipertensi sakit apa, nah seperti itu. Bahasanya akan lebih menimbulkan sebuah problem yang nyata. Dan ini di dalam prolog ini semestinya di dalam setiap paragraf itu ada kalimat kalian sendiri, ya kalimat kalian sendiri. Ya minimal ada 1 atau 2 kalimat buat benang merahnya dulu, ya buat benang merahnya dulu tentang kalimat Anda sendiri dan tinggal memasukkan saja. Nah, semestinya seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk menunjukkan bahwa ini kalimat kalian, beberapa kutipan ya citasi itu diparafrase ya, jadi tidak kopas buta. Nah, ini kan masih yang namanya kopas buta, masih boleh asal tadi ada kalimat kalian dulu gitu ya. Nah, ini sekarang kalau misalnya saya coba konfirmasi dulu, mana di paragraf 1 kalimatnya Wiwin sendiri? Jadi Pak, yang di paragraf apa nih? Yang di paragraf 1 itu saya ada parafrase, Pak. Oh, sudah di parafrase. Iya. Nah, nanti gini, ini kan di parafrase ya. Nah, nanti di dalam komennya ini, di dalam komen ya, misalnya begini, nanti di komen aja nih, misalnya ini parafrase nggak ini? Iya Pak, saya parafrase sebagian kalimatnya. Ya, itu makanya gini, kalau misalnya di parafrase kan bisa ditambahkan komen misalnya ya. Kalau misalnya di Word kan ada komennya ya. Kalau misalnya ini di parafrase ada kopas buta, ya tidak apa, artinya ini memang kopas buta ya, kopas buta, tetapi ada kalimat sendiri. Kalau misalnya tidak kalimat sendiri ya di parafrase. Nah, nanti dibikin note, dimasukkan parafrase sumber aslinya, sehingga nanti akan ada perbedaan mana yang kutipan, mana yang sudah Anda parafrase. Nah, ini misalnya ini sumber asli ya, sumber asli misalnya ya, seperti itu. Ya, jadi nanti akan lebih jelas mana yang, jadi gini, di dalam proses pembimbingan ini yang lebih mendetail adalah dari paragraf-paragraf ini mana yang saya katakan bahwa ini kalimat Anda sendiri atau mana yang menjadi kutipan dan mana yang telah Anda parafrase. Ya, seperti itu. Dari sini bisa dipahami dulu? Insya Allah bisa Pak, tapi yang saya parafrase tuh kadang lupa Pak yang bagian mana aja sama yang belum. Nah, makanya kalau misalnya ada sumbernya kan sudah jelas nih. Ini kan saya anggap aja ini sumber yang sama. Ya, antara ini kalimat di sini sama yang di sini kan sama sebenarnya. Nah, pertanyaannya ini kan dari sumber ya dari sumber. Makanya akan lebih bagus lagi kalau misalnya kutipan ini diambil dari ada HTTP-nya misalnya. Oke ya. Nah, jadi ini yang harapannya karena sekarang ini agak lebih hampir ini aja si Raudatun Nisa yang lulus cepat angkatan 2017 itu disuruh cek Turnitin. Ya, Turnitin itu tentang plagiasi. Nah, di plagiasi ada dua angkatan 2017 tim EPIT yang lulus cepat ya, tetapi yang satu yang yudisium lebih dulu ya kemarin, dan yang satu di Desember. Nah, ternyata yang di Desember ini setelah dicek Turnitin, prosentasenya
melebihi dari standar yang ditetapkan. Ya, artinya banyak plagiasi. Oke, dari sini paham dulu ya yang mana nanti di parafrase. Izin bertanya Pak, jadi itu di setiap kalimatnya di parafrase berarti Pak ya? Semestinya kalau tidak ada kalimat sendiri. Kalau yang di awal-awal kan di ini saya mencoba contohkan begini misalnya. Ini yang kalimat Anda misalnya ya. Kalimat Anda dulu nih. Kalimat Anda. Nah, kemudian ini kutipan. Ya, citasi. Ya. Nah, baru kalimat Anda lagi. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh ya yang letak kutipannya itu di tengah. Letak kutipannya di tengah. Tetapi ada juga yang kutipannya di awal, baru kalimat Anda ada penjelasan seperti itu. Nah, begitu. Ya, jadi artinya ada hal yang membuat kutipan itu ini di setelahnya. Kalau sesuai benang merah, ini kalimat Anda nih. Ya, ini kalimat Anda. Ya, yang titik-titik ini kalimat Anda nih. Nah, dan sini kalimat Anda. Ya. Nah, kemudian ya anggap aja saya beri penjelasan kalimat Anda. Kalimat Anda, kemudian kutipan, ya, baru kalimat Anda lagi. Nah, dari sini bisa Anda pahami ya, artinya ada art seni. Ya, seni dalam sebuah penulisan skripsi. Nah, kemudian di sini bisa kutipan itu di awal, ya, di awal. Kalimat Anda ya seperti itu. Nah, kemudian ada yang kutipannya itu memang di akhir, ya, seperti ini. Ya, jadi ada yang di tengah, kemudian ada yang di depan, ya, di depan, dan ada yang di akhir. Nah, seperti itu. Kalau prosesnya ini tidak seperti ini, tidak ada kalimat Anda, nah disitulah teman-teman Anda buat yang namanya parafrase kutipan atau citasi. Ya, jadi ada parafrase kutipan, misalnya parafrase kutipan 1, ya, kemudian parafrase kutipan 2 seperti yang Wiwin. Ini saya tidak tahu nih apakah Wiwin membuat parafrase semua ataukah hanya satu atau beberapa kalimat saja di sini. Ya, ini satu kalimat ya. Ya, jadi ini bebas. Kalau misalnya dengan parafrase bebas, artinya citasi itu terserah posisinya di mana. Ya, terserah posisinya di mana, tetapi kalau menggunakan parafrase tidak ada posisi ya di depan atau belakang seperti itu. Nah, yang di sini yang punyanya Wiwin ya, yang kalimat yang di dalam paragraf 1, nah ini kan ada beberapa kalimat ya, beberapa kalimat yang saya tidak tahu apakah Wiwin mengutip langsung secara keseluruhan. Ya, ini contoh saja misalnya. Ya, contoh saja, ini kalimat yang kedua, nah ini yang cukup panjang ini, dan ini yang ketiga yang juga cukup panjang. Nah, sebenarnya ada beberapa, nah dari sini bisa dipahami dulu nih. Nah, jadi saya tidak tahu apakah Wiwin membuat atau mengutip ini dari yang satu ini menggunakan parafrase ataukah kutipan langsung. Makanya saya berikan ini Anda buat note ya. Kalau di Word itu ada note mana yang diambil ini sumbernya. Kalau misalnya sumbernya akan jauh lebih bagus. Artinya ini memang kutipan yang sudah parafrase. Karena nanti dalam proses pembimbingan ya memang ada beberapa dosen yang jeli dan beberapa dosen yang belum jeli. Nah, di sini nanti akan ada di Turnitin semua. Ada aplikasi Turnitin ini adalah aplikasi untuk mencermati plagiasi di dalam sebuah penulisan artikel. Itu yang ini. Dan saya bersyukurnya si Rodatun ternyata di bawah 20%. Ya, di bawah 20%. Nah, sedangkan si Mita itu di atas 20%. Standar untuk artikel itu tidak boleh lebih daripada 20. Paham ya? Jadi akan ketahuan sekali kalau ini kutipan atau plagiasi. Nah, makanya terkadang memplagiasi atau mengutip diri sendiri, misalnya tulisan sendiri nih, seperti saya mengutip tulisan saya sendiri, itu arah plagiasinya itu lebih tinggi, ya walaupun mengutip punya sendiri, dianggap plagiasi di dalam Turnitin, ya dalam aplikasi tersebut. Nah, makanya di sini harus cermat ya mana yang bisa Anda buat. Nah, contoh lagi yang seperti ini nih misalnya. Nah, ini kita bisa buat komen nih. Apakah kalimat kutipan langsung
atau telah diparafrase. Ini sudah bicara tentang yang namanya penulisan dan seninya. Hal yang sama, ini kan cukup panjang nih untuk define. Nah, semestinya kalau hipertensi ini masuk di dalam kategori the silent killer. Nah, ini apakah milik kalimat ini di atas ini, apakah miliknya yang kriteria Joint National Committee? Lain, Pak. Itu kayak kata-kata saya sendiri. Oke. Ya, anggap saja ini notes kalimat sendiri misalnya ya. Jadi tidak apa-apa kalau kalimat sendiri, yang penting kan tidak ada sebuah pernyataan yang memberatkan. Misalnya dalam ini kalimat orang lain, misalnya pernyataan menyatakan tentang sebuah data atau apa ya. Ya, misalnya ini kalimat sendiri. Nah, kemudian dari sini ke misalnya dari menurut ini. Jadi menurut ini JNC tahun 2007. Nah, ini kan sebenarnya kelamaan ya. Maksudnya apakah tidak ada tahunnya yang tahun mendekati saat sekarang. Misalnya 5 tahun terakhir atau tahun terakhir di tahun 2007 ya versus 2021. Izin bertanya, Pak, untuk kutipan sendiri apakah dari buku ataupun dari jurnal itu ada waktunya, Pak? Oke, Ada beberapa memang teori benar. kan tahun 19 berapa gitu. Ya, benar sekali ya, apa yang disampaikan bahwa referensi atau kutipan ini ada kutipan edisi terbaru atau kutipan dari buku aslinya. Ya, memang kadang beberapa itu literatur itu merujuk pada buku aslinya yang memang tahun itu dan di tahun-tahun setelahnya tidak ada lagi. Nah, itu masih diperbolehkan. Sedangkan kalau misalnya masih ada yang tahun terbaru, kita bisa gunakan itu. Misalnya edisi tahun berapa. Nih contoh saja nih adalah salah seorang buku dari saya kenal sekali ya. Beliau seorang dosen di Poltekkes. Beliau buat buku. Nah, bukunya itu sekarang sudah edisi keberapa ya? Edisi terakhir yang saya pernah lihat itu sudah edisi ke-8. Artinya sudah beberapa tahun itu diperbaharui kembali ya edisinya. Ya, walaupun masih dengan tulisan yang sama. Ya, karena beliau menjual buku itu ya ke penerbit ya, langsung dibayar pada waktu saya lupa kalau salah tidak sampai 5 juta kalau salah bayaran bukunya. Nah, itu saja nih, tidak ada royalti apa-apa. Ya, dan itu juga menjadi alasan saya kenapa buku saya tidak dijual. Ya, beliau itu salah satunya. Ya, dan kalau kan beberapa ada dosen yang menjual bukunya ke mahasiswa ya. Nah, ini yang kalau istilah orang tuh diktator ya, menjual diktat dapat motor ya. Dan makanya saya tidak menjual buku saya ya. Anda silakan ambil di dunia maya ya, karena saya akan upload di sana ya, seperti itu. Jadi dan untuk tahun selalu gunakan 5-10 tahun terakhir ya. Ini kan dari GNC ini kan sudah penetapannya ya, menetapkan bahwa tahun 2007 nih ya, tahun 2007. Nah, sekarang posisi kita di tahun 2021. Ini kan lama sekali gitu ya. Apakah tidak diperbaharui atau maksudnya tidak diperbaharui edisinya atau seperti apa? Dari sini bisa dipahami? Kembali ke Wiwin lagi nih. Ini kan cukup panjang ya, cukup panjang kutipannya. Apakah ini bentuk sebuah parafrase atau kutipan langsung? Ya. Ini. Dari Yang sini untuk, ya. Ya, yang itu kalimat pertama sampai tubuh itu rasa saya itu kalimat saya, Pak. Terus yang selanjutnya yang the silent killer sampai bawah itu kayaknya kutipan itu dari Kemenkes itu. Saya lupa, Pak, sudah lama. Ya, nggak apa-apa. Makanya ini saya mencoba untuk memfollow kembali ya, memfollow kembali supaya apa yang kalian buat ini cukup jelas. Misalnya kalimat sendiri misalnya, jadi cukup jelas ya, misalnya yang mana yang kalimat sendiri, mana yang bukan kalimat sendiri. Bisa dipahami ya, ini kalimat sendiri. Iya, Pak. Kemudian yang ini kutipan. Ya, kutipan langsung atau kutipan ini? Di parafrase itu, Pak. Ya, kayak saya di satu artikel itu saya kayak gabung-gabungkan, terus tuh saya parafrase gitu, Pak. Nah, berarti dia bukan hanya satu dong, bukan hanya satu rujukan. Apakah hanya satu rujukan? Satu rujukan, Pak, di satu artikel itu. Ya, seperti ini ya. Ya, tadi parafrase ya. Iya, Pak. Oke ya. Kemudian ini sudah tadi kita bicara tentang isi ya.
isi dari prolog sama define. Nah, sekarang prolog sama define yang saya tanyakan di sini kan semestinya urut-urutannya ya, ada urut-urutannya kan. Nah, urut-urutannya itu semestinya setelah define apa? Problemsnya. Nah, problems yang mau dijual apa nih? Problemsnya banyak. Problem mortality atau morbidity ya, atau disability, catatan misalnya, atau kelumpuhan kemudian kelemahan. Ya, saya gabungkan supaya bahasanya. Misalnya kelumpuhan, kata problemnya tentang kelumpuhan, tentang kelemahan, ya, tentang unproductivity, ya, tidak produktif, atau tentang long life. Nah, ini mana yang mau dijual, karena kita bisa fokus mau yang mana gitu loh. Artinya dari problem yang mau kita ambil ini nih, ya, mau ambil yang mana. Jadi terserah kita mau ambil ketutupannya yang mana. Dari sini bisa dipahami dulu? Izin bertanya, Pak. Ya, Jadi silakan. untuk problem ini apakah dalam bentuk kalimat atau data? Kalimat dulu. Kalimat gitu. baru data, Kalimat Pak, ya? dulu, baru data. Hmm. Kan problems dulu, baru data. Tapi ingat bahwa di dalam satu paragraf itu bukan hanya satu kalimat ya. Di problems itu pun sebenarnya masih beberapa yang bisa diambil. Ya, beberapa yang bisa diambil. Nah, lihat ini ada beberapa kalimat-kalimat di sini, ada nggak yang bisa diambil? Misalnya di beberapa literatur. Ya, dan misalnya nih Wiwin nih di Posbindu, ini yang mau diambil datanya tentang apa? Kan pilihannya banyak sebenarnya. Mau data tentang mortalitas, ya berarti tentang data kematian, ya tentang morbiditas, berarti kesakitan, ya kecacatan, kelumpuhan, kelemahan, ya ketidakproduktifan atau masa hidup. Ini yang mana yang mau diambil? Jadi jangan apa ya? Jangan kan kalian kan setiap meneliti mencari literasi itu banyak nih. Oh ini datanya banyak sekali gitu. Nah ini contoh saja misalnya nih. Di sini ada data yang kaitannya data ini ada data tentang kesakitan, ada data tentang kesakitannya, dan ada data tentang kematiannya. Ya kan ya? Ada data kesakitan, ada data kematian. Ini mau dipilih yang mana? Ya, mau pilih tentang kematian silahkan. Ya, artinya urgensinya di situ. Kalau misalnya bicara tentang kesakitan, ya urgensinya di situ. Ya, atau bicara tentang yang namanya disability ya, atau kecacatan, misalnya hipertensi ke arah stroke, jadi beda lagi nih judulnya. Kalau misalnya kalau hipertensi ke arah kecacatan ada nggak? Ada, ternyata ya tadi komplikasi. Di sini kita bicara tentang yang namanya komplikasi. Nah di sini sehingga kita bisa fokus tentang datanya nantinya, tentang datanya supaya apa? Supaya relate gitu, nyambung nih. Ya, nyambung, misalnya mau ambil mortalitas atau morbiditas. Nah, sekarang Wiwin dulu nih, mau ke permasalahannya ini yang mau diangkat, menjadikan urgensinya, itu ke arah mortalitas, morbiditas, disability, ya, kelumpuhan, kelemahan, atau seperti apa? Kalau saya lebih fokus ke morbiditas, Pak. Oke, kalau mau fokus ke morbiditas, oke nih, ya, berarti kita bisa memperjelas nih, ya, memperjelas datanya berarti data tentang morbiditas. Nah, ini data tentang morbiditas. Sekitar 1,3 miliar orang di dunia penyandang hipertensi. Data morbiditas dunia, ya, atau internasional. Jadi Pak, untuk misalnya fokus ke morbiditas, ya mortalitasnya dihapus saja berarti Pak ya? Iya, supaya tidak mengaburkan ininya. Kalau berkaitan dengan mortalitas, berarti kita bicara tentang yang namanya case fatality rate kan, data tentang case fatality rate. Ini kan attack rate. Ya, jangan dilupakan istilah-istilah yang sebelumnya ya. Ya, attack rate. Nah, ini bisa ditambahkan misalnya attack rate-nya misalnya berapa nih gitu. Kalau tentang mortalitas berarti bicara tentang CFR, case fatality rate-nya. Nah, ini kan baru data internasional. Nah, baru masuk ke yang namanya data nasional. Ya, di paragraf selanjutnya. Kemudian setelah data nasional, semestinya ya kalau misalnya urut-urutannya itu kan jelas ya, seperti yang saya sampaikan bahwa berarti butuh data morbiditas
Ya, nasional. Oke, bisa dipahami ya. Artinya, nah ini seperti yang saya bilang tadi, ada data tadi kan saya mencoba mereview ini ada hanya data nasional. Tetapi harapannya karena tadi sudah disepakati bahwa yang diinginkan adalah data tentang, jadi datanya ini sudah cukup jelas nih, data mobilitas nasional, kemudian data morbiditas daerah, dan data morbiditas lokasi penelitian. Ada silang saling ya, maksud saya silang salingnya ini ada beberapa paragraf yang mubazir. Ya, mubazir dalam artian kalau data nasional ya, makanya kalau sebenarnya kalau cukup jeli di dalam latar belakang itu paragrafnya nggak banyak gitu ya. Satu paragraf tentang prolog, satu paragraf tentang define, satu paragraf tentang problems, ya, kemudian satu paragraf tentang data. Nah, data ini bisa termasuk terinclude di dalamnya, ya, data internasional, data nasional, data daerah, data lokasi penelitian. Ya, kemudian determinan, ya, determinan ini. Nah, determinan ini baru paragraf selanjutnya urgensi variabel. Ya, urgensi variabel independennya apa? Ya, misalnya urgensi variabel independen pertama satu paragraf, urgensi variabel independen kedua satu paragraf, urgensi variabel ketiga 3 paragraf. Sudah. Sudah cukup nih, ada 8 paragraf gitu. Ya. Tetapi yang perlu dicermati lagi adalah ini kalau melihat dari data yang ada, ini kan sepertinya mubazir. Ya, data nasionalnya nih. Ya, ada penelitiannya si Dewi, kemudian ada dari Riskesdas. Nah, ambillah yang dari data pun ini bisa ada yang namanya kepalitan data. Ya, kepalitan data. Data mana sih yang valid, yang paling valid dari semua data-data ini? Nah, itu bisa diambil nih. Oh, data yang terbaik adalah data Riskesdas misalnya ya. Ya, belum 5 tahun, di bawah 5 tahun terakhir. Nah, ini sudah cukup jelas ada kaitan tentang yang namanya morbiditas ya, data morbiditasnya ya dari kisaran berdasarkan usia. Dan ini apakah ini sudah dalam bentuk parafrase ataukah belum? Jadi Pak, itu saya ambil dari laporan Riskesdasnya asli Pak. Jadi pakai Ya, kalimat sendiri berarti. ya, kalau misalnya mau, ini kan masih Indonesia ya. Iya. Nah, ini kan ada data Indonesia juga nih di sini, data nasional. Jadi nggak perlu Pak ya yang Ya 2007. makanya, artinya mana yang bisa diambil lebih lebih valid gitu. Iya. Ya, ini masuk di dalam kategori data nasional. Data nasional. Tadi data internasional ya. Nah, kalau lihat dari sini kan bisa kita cermat nih bahwa oh iya ya, ini banyak sekali sebenarnya data tersedia kan, gitu. Kalau dari sini kan sudah apa ya, gini, kan ada standar pertanyaan yang sudah saya share kan dulu, ada standar pertanyaan ya. Standar pertanyaan tentang skripsi, baik itu di seminar proposal maupun di seminar hasil. Ya, jadi Pernah Pak. ya, jadi sebenarnya apa yang saya buat di dalam buku Mudahnya Membuat Skripsi itu adalah menjawab dari pertanyaan standar itu, gitu. Ya, jadi misalnya apa alasan kamu mengambil topik tentang hipertensi? Wah, kamu bukan bicara tentang mortalitasnya, tapi tentang bicara attack rate-nya, ya, tentang morbiditasnya nih ada. Ya, saya ambil itu nih berdasarkan data ini banyak sekali, tapi yang saya fokuskan adalah attack rate-nya misalnya. Nah, kemudian datanya bagaimana? Ya dari data internasional tuh begini, data nasional begini nih. Kenapa kamu memilih ke Kalimantan Timur? Nah, di sini ada alasan, yaitu tentang yang namanya data angka kesakitan hipertensi di Kalimantan Timur. Ya, seperti itu. Nah, ini sudah diparafrase atau belum? Kalau yang ini saya ambil sama Pak, kayak Riskesdas dari Kaltim sendiri. Jadi Oke. pakai kalimat sendiri. Ya, kalimat sendiri ya. Ya. Oke. Pak, mohon Baik. maaf Pak, jadi itu yang pertanyaan yang kata Bapak tadi yang Sempro sama Semhas tuh nggak pernah Pak? Oh, belum ya? Iya, belum. Oh, oke. Nanti tanya sama kakak tingkat ya. Ya,
Ini data daerah ya, data daerah valid ya karena sumbernya dari Diskesdas dan telah diparafrase ya. Dan ini data lokasi penelitian. Iya, Pak. Ini data tentang lokasi penelitian. Jadi gini, boleh kopas buta, kopas buta tetapi ada kalimat Anda ya. Kalau misalnya tidak kopas buta, ya gunakanlah parafrase. Tapi dengan niat yang sama, bahwa setiap paragrafnya kalian pahami bahwa ini maksudnya apa, sesuai dengan panduan ya. Data lokasi penelitian. Ya. Valid dari laporan. Ya kan, profil. Kemudian setelah diparafrase ya. Ini saya step by step dulu memang di sini ya dengan harapan jangan kopas buta ya. Kita lanjut ke ini spesifik lokasi penelitian ya, spesifik tempatnya. Nah, apa yang mau diambil gini? Apa landasan atau urgensi kenapa ngambil di wilayah Puskesmas Tapak Mahang? Saya, Pak. Ya. Jadi kenapa saya mau ngambil di Puskesmas Rapak Mahang, karena data yang saya dapat dari website Dinkes Kukar itu prevalensi tertinggi di Kukar itu di Puskesmas Rapak Mahang, Pak. Itu ada tulisannya. Oke, nah yang jadi pertanyaan adalah kenapa harus sebanyak ini? Nah itu Pak, saya tuh bingung Pak, apakah di latar belakang tuh harus dijelaskan juga kayak puskesmas tuh luas wilayahnya berapa? Itu di gambaran umum lokasi penelitian. Iya Pak. Itu nanti di bab 4. Berarti nanti itu ganti. Hanya fokus ke morbiditas, attack rate misalnya. Misalnya nih yang bisa dijual ya, misalnya dijual di dalam data ini adalah ya, mengerti ya maksudnya dijual. Jadi maksudnya nggak terbantahkan gitu. Nah, kalau misalnya kalian pilih ini nggak terbantahkan, misalnya dari sini angkanya ya, angkanya itu dari 42.000 jiwa misalnya nih ya, dari 40.000 jiwa ada 13 ya. Ini data urgensi ya, tempat penelitian. Attack rate-nya ya, populasi si versus kasus. Seperti ya. Ini kan cukup besar nih. 42.000 jiwa. Iya kan? Oke, saya coba ini dulu supaya jelas. Ya, dari sini tadi ada yang dihapus ya, yang dihapus yang tidak berkepentingan, tidak terlalu penting untuk di latar belakang ini dibuang saja. Ya, jadi misalnya gini, dari 42.000 jiwa ya, di 5 pos bindu PTM yang aktif di Puskesmas Tapak Mahang ada 13.315 orang yang terkonfirmasi prevalensi hipertensi. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau bicaranya ini 13.000 ini kan baru prevalensi rate-nya ya, gabungan antara yang baru sama attack rate-nya nih versus kasus. Ya, insiden rate dan prevalensi rate-nya. Jadi Pak, saya tanya juga Pak, yang data sasaran program itu kan 30.000 itu tuh berarti sasaran program yang usia produktif atau apa Pak ya? Saya tuh bingung Pak dapat data itu. Oke, ini ya maksudnya ya. Oke, saya tambahkan. Iya, saya tambahkan komen. Sebenarnya data ini sasaran program ini ya, sasaran program ini kita bicara tentang yang namanya sampel ya, calon sampel. Ya, calon sampel. Di sini ada yang masuk dalam kategori prevalensi rate, kemudian ada yang masuk incidence rate, ya, dan bisa dilihat ada yang namanya risiko. Kalau yang ini kan gabungan, prevalensi kan gabungan antara kasus lama dan kasus baru.
Sedangkan incident rate ini yang kasus barunya saja. Sedangkan risk rate ini yang berpotensi, ya misalnya keluarganya ini sudah kelihatan nih sebenarnya, ya misalnya beberapa ini kan beberapa keluarga misalnya dalam satu kepala keluarga itu dalam satu kepala keluarga itu bisa satu prevalensi rate-nya, bisa dua, ya. Kemudian dari satu kepala keluarga tadi mungkin saja ada satu insiden rate-nya, ya. Tetapi di dalam satu keluarga itu bisa 3 atau lebih yang punya resiko hipertensi, gitu. Jadi Pak, Nah, resiko itu yang tercatat di puskesmas atau usia produktif yang beresiko hipertensi, Pak? nah saya tidak tahu nih, karena ini kan data yang Wiwin buat kan data Dinas Kesehatan nih. Iya. Ya, jadi artinya saya tidak tahu apakah data ini data tentang atau prevalensi rate-nya semua. Tapi kalau ngelihat di sini kan ada 13.000, ini yang prevalensi rate. Data sasaran ini saya tidak tahu apakah ini masuk dalam kategori insiden rate. Populasinya kan 42.000, Win. Yang prevalensi rate-nya 13.000 sekian. Itu di tahun 2020. Nah, ternyata sasaran di tahun 2021 ya 30.000 dengan distribusi 15.000 pria ya dan 14.000-nya wanita. Iya, Pak. Nah, ini kalau dilihat dari dikurangi jumlah ini asumsi saja. Dari 30.000 ini dikurangi 13.000 ini, nah ini bicara tentang yang namanya insiden rate sisanya ini. Atau sudah masuk yang namanya resiko rate-nya dari 30.000 tersebut. Nah, maka nanti dikonfirmasi kembali bahwa data ini adalah data insiden rate atau risk rate. Nah, ini bicara tentang yang namanya, apakah ini bicara tentang yang namanya determinan? Itu saya masukkan karena terkait posbidunya, Pak. Jadi saya tuh bingung, itu mau dimasukkan atau enggak. Gini, dari data, kalau kita mau, ini kan kalau misalnya niatnya di awal ini sepertinya masih ingin menjelaskan, menambahkan dari total jumlah tadi kan, data tentang posbindu misalnya. Ya boleh nih, artinya kalau misalnya mau menjelaskan tentang objek, ya, objek dari tempatnya sampel, tempatnya responden. Ya, objek tempatnya responden. Ya apa, kalau misalnya mau dibahas juga nggak apa-apa. Ya, tetapi jangan terlalu banyak. Ya, jangan terlalu banyak. Misalnya manfaat saja, ya tujuan dan manfaat dari posbindu ini misalnya. Jadi kalau misalnya bicara tentang yang namanya data ini ya data ini saja yang mau diinikan. Data posbindunya apa yang bisa kita ekspor untuk ini, yaitu data tujuan ya, tujuan posbindu apa. Tujuan posbindu, kemudian manfaat posbindu ya terhadap kasus si hipertensi tadi. Nah, boleh ditambahkan kaitannya dengan hipertensi. Jadi artinya kaitannya manfaat posbindu pada penderita hipertensi misalnya. Jadi cukup jelas ya. Jadi artinya sangat jelas sekali saya rasa. Nah, kemudian ini berarti bicara tentang yang namanya determinan. Iya, Pak. Ya, faktor risiko ini bicara tentang yang namanya determinan. Nah, di determinan kita bisa mencermati lebih banyak sebenarnya. Ini mau ke arah mana dari penelitian ini, determinannya ini? Ya, determinan itu boleh ya boleh memilih ya, memilih determinannya mau diambil determinan yang mana. Misalnya host saja atau agent saja atau environment saja atau host dan agent atau host dan environment saja atau agent dan environment saja. Boleh. Ya, artinya boleh nih kalau mau ngambil ini atau ketiganya atau mix ketiganya, nggak apa-apa, ya terserah. Jadi determinan ini kan determinan bisa semua, ya, tetapi yang kalian teliti kan tidak semua, ya. Jadi artinya determinan ditulis full all dulu, ya semua dulu. Kemudian dari determinan tadi kalian tinggal memilih nih, ya determinan all dulu nih untuk penjelasan.
faktor resiko dari hipertensi ini banyak sekali. Nah, kemudian tinggal pilih mana urgensi variabelnya, ya, urgensi variabel independennya. Mau host saja boleh, agent saja boleh, environment saja boleh, host agent saja boleh, atau host environment saja boleh, atau agent environment saja boleh, atau mix ketiganya, nggak apa-apa. Ya, satu itu juga nggak apa-apa. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Jadi kalau untuk determinan kan semua dulu di host agent environment, terus tuh kalau misalnya mau host aja, itu per variabelnya itu satu paragraf atau boleh dijadikan satu gitu, Pak? Variabel yang kita pilih. Ya. Oke, di dalam host saja ini kan banyak nih, ada karakteristik usia, ya kan? Ya, kemudian anatomi misalnya, ada riwayat alamiah penyakitnya, ya kan begitu ya? Ya banyak, ya misalnya ke perilakunya lagi, ya pengetahuannya, sikap tindakan kan begitu. Kan banyak pilihan kan sebenarnya. Ya, nah sama nih, nah Win kan mencoba untuk ngambil nih masih menggabung-gabungkan semua. Iya, Pak. Ya masih menggabung-gabungkan semua, ya nggak apa-apa. Ya jadi memang kalau di EPID kan dari modul satu masalah satu solusi, determinan ini kan terpetakan mana yang masuk kategori host, mana yang masuk kategori agent, mana termasuk yang kategori environment, ya kan? Nah di sini kan hampir beberapa literatur tidak terpilah ya seperti itu, tetapi menggabungkan secara keseluruhan. Buatlah gitu. Ya sudah ada punya dasar kok di dalam modul satu masalah satu solusi untuk memilah mana yang seperti ini. Kita coba cermati saja ini, misalnya ya ras, umur, ya jenis kelamin, kemudian kegemukan. Kalau kegemukan ini masuk host semua kan ya, ras, host, umur host, jenis kelamin host, keturunan host. Tetapi apakah sama? Beda. Ya, dalam karakteristik kan ada umur, jenis kelamin. Kalau ini kan riwayat alamiah penyakit keluarga, keturunan ini. Riwayat alamiah penyakit keluarga. Ya, kondisi kesehatan. Kalau kegemukan, ini kan bicara tentang yang namanya postural. Karena tidak semua orang kan rata-rata gemukan tidak. Jadi ada anatomi nih, kaitannya. Di sini kan anatomi, karakteristik anatomi, kemudian natural historical disease, ya, riwayat alamiah penyakit di keluarganya atau penyakit dirinya. Ya, jadi RAP-nya ini ada RAP di sini, ya ini kan RAP keluarga ya, riwayat alamiah penyakit keluarga. Tapi ada juga yang RAP diri, ya misalnya ada hal yang membuat dia menderita hipertensi karena dirinya sendiri. Itu riwayat penyakitnya sendiri misalnya. Ya, seperti itu. Apa contohnya ya kalau untuk hipertensi? Jadi RAP diri ya dan RAP keluarga. Ya, ada RAP diri dan RAP keluarga. Nah, kemudian juga berkaitan dengan ini ya stres ya, merokok ini kan perilaku sudah. Ya, perilaku berkaitan dengan coping, stres. Ini kan asupan nutrisi. Ya, di dalam modul mudahnya buat skripsi terpilah-pilah kok sebenarnya. Ya, jadi mana yang mau diambil? Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ya Pak, ini mau nanya Pak. Ini kan untuk yang saya ambil kan terkait TBMDR ini. Jadi untuk di latar belakang saya terkait TBMDR ini kan di bagian datanya, apakah perlu ngambil data yang terlihat TB-nya sama TBMDR-nya atau langsung TBMDR aja Pak? Nah, makanya mau fokus kalau di awal, bicara di problems, kita bicara tentang ini mau ngambil mortalitas atau mobilitas? Morbiditasnya Pak. Nah, gini. Jadi morbiditas itu keseluruhan kan? Morbiditas tentang TB. Ya, morbiditas TB kan banyak. Oke dah. Nanti TB ini kan nanti terpilah-pilah lagi nih. Ya, TB ini terpilah-pilah lagi. Mau TB paru, mau TB kelenjar, mau TB tulang, mau TB macam-macam kan gitu ya. Nah, TB-MDR ini tidak bicara satu TB, yang mau TB-MDR pada TB paru, atau TB kelenjar, atau TB tulang, atau yang lain. Ini niatnya apa? TB-MDR, tapi yang saya baca artikelnya tidak sampai TB bagian mana Pak? Nah, itulah makanya artinya TB-MDR-nya ini apakah sama? Gitu. Ini kan nih MDR ini memang secara keseluruhan. Mau TB apapun, ya dia masuk di situ. Ya, paham ya?
Jadi penyakit TB tadi secara keseluruhan, kemudian TB MDR ini tadi, ya satu. Nah, padahal itu nanti terpilah-pilah nih, nggak sama memang TB MDR pada TB paru, TB MDR pada TB kelenjar, TB tulang dan lain-lain. Itu nggak sama sebenarnya, ya. Kalau dicermati secara lebih khusus lagi. Nah, cuma memang di beberapa artikel penelitian belum mengkhususkan. Nah, di sinilah memang tanda kutip yang saya cermati adalah belum dilakukannya pemetaan pola, ya, pola masalah TB dan resikonya. Semestinya ada pemetaan pola masalah TB dan resikonya. Ya, seperti yang kita bahas di semester sebelumnya. Nah, di mana TB ini kan beda-beda nih. Ya, TB akhirnya bisa mau fokus ke individunya, bisa fokus ke keluarganya, bisa fokus ke kelompoknya, bisa fokus ke masyarakatnya, bisa fokus ke wilayahnya. Yang nggak bisa disamakan kalau misalnya pemetaan pola TB dan resikonya ini di Aceh sama Papua dipukul rata nggak bisa, nggak sama. Dari topografinya beda, demografinya juga beda. Ya, climate-nya juga beda, apalagi bicara tentang yang namanya fokus hostnya ke perilaku. Ya, dari pengetahuan, ya, sikap, tindakan, ya, persepsi dan tindakannya dia. Kita lanjut ya tadi. Jadi memang Wiwin mau memilih yang mana dari urgensi variabel yang akan diteliti. Mau host saja atau agent saja ataukah ke environment saja atau mix dua atau mix tiganya. Terserah. Ya, nanti bisa dicermati bahwa urgensi variabel independen terpilih itu ada dalam satu paragraf. Nah, kebanyakan nih yang sudah dari penelitian kakak tingkat kalian menggabungkan jadi satu. Ya, misalnya ambil dari kutipannya peneliti si ini. Ya, udah itu cukup. Itu biasanya bukan saya pengujinya, biasanya. Ya, biasanya kalau saya pengujinya saya pasti explore ya dari setiap variabel independen yang dia mau teliti. Masing-masing punya dasar. Kenapa ngambil itu? Misalnya tentang dietary habit. Ini RAP tambah perilaku. Perilaku kan ada dietary habit, ada lifestyle. Ya, ini mau yang mana? Dietary habit aja banyak. Kemudian ya ini biasa yang sering nih. Pengetahuan, sikap, persepsi, dan tindakan. Karena saya tidak akan membahas lagi di latar belakang dari penulisan ya untuk sistematikanya karena sudah cukup jelas saya rasa. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi, Pak, untuk determinan variabel independen yang kita ingin teliti itu apakah di satu paragraf aja itu memakai kata-kata sendiri atau harus dari kutipan orang? Nah, sebaiknya kata-kata sendiri dan kutipan. Kalau mau dijadikan satu paragraf silahkan dengan data parafrase tadi, atau mau dijadikan masing-masing per paragraf juga silahkan. Ya, mau kalimat Anda kemudian kutipan, kalimat Anda kutipan seperti itu. Jadi Pak nggak perlu kayak faktor resiko dijelaskan semuanya gitu Pak ya? Nah, sebaiknya di awal tadi yang di atas ya, di atas tadi sebaiknya ini yang di all tadi nih. Ya, di all tadi nih. Nah, determinan itu all untuk penjelasan. Jadi misalnya kita bicara tentang namanya hipertensi. Nah, di Posbindu. Nah, kita bicara semua nih tentang determinan, tetapi yang kamu teliti kan tidak semua. Ya, all untuk penjelasan. Artinya mau host agent environment, faktor resiko. Ya, all ini maksudnya bisa risk factor, kemudian bisa ke trigger factor atau supporting factor. Jadi ada faktor pendukung, faktor resiko, kemudian ada faktor pencetus, ada faktor pendorong. Ya, tapi yang penting sudah ada penjelasan. Ya, saya rasa kalian sudah bisa mengerti, memahami di latar belakang. Ya, jadi saya tidak bahas ini ya, Win. Yang ini saya tidak bahas, karena ini kan semestinya yang di paragraf setelahnya ini ada yang mubazir kah, atau yang ya. Jadi ya, ini kan sebenarnya apakah ini masuk kategori di urgensi dari Posbindu sendiri, ataukah ini kan kamu comot-comot aja nih. Maksudnya itu dipilah gitu loh, maksudnya dipilah sesuai dengan keinginan kamu gitu. Kalau misalnya nih Wiwin ada menambahkan tentang temuan ya situasi kondisi di Puskesmas Rapak Mahang, boleh nih ditambahkan. Ya ini ada tambahan tentang urgensi.
ya, tambahan, bukan cuma memilih Lapak Mahangnya dari angka tadi, angka kasus, ya, tetapi juga situasi kondisi. Ada faktor risiko yang ditemui, ya, mungkin berdasarkan apa nih? Berdasarkan hasil penelitian kah atau apa? Nah, ini yang pertanyaannya, ini apakah masuk di dalam kategori pernyataan atau hasil penelitian atau hasil survei pendahuluan. Nah, survei pendahuluan pun sebenarnya ada instrumennya. Nah, instrumennya seperti apa? Gitu. Saya mau tanyakan dulu nih, data di sini ada pernyataan, ya, faktor risiko yang tercatat. Ya, ini apakah memang ini pernyataan atau memang data? Itu sebenarnya Pak, saya ngambil faktor risiko yang tercatat di Posbindu ini bukan yang di Rapak Mahang Pak. Jadi saya search tuh faktor risiko di Posbindu itu antara lainnya itu Pak yang tercatatnya Pak. Bukan pernyataan sih. Pernyataan Pak, bukan data. Seandainya ada nih, misalnya nih, saya mengerti maksudnya. Ya, di sini, nih kan kamu tulis di sini nih. Kamu kutip kan? Kasih baca-baca nih. Nah, ini semestinya ada tambahan. Oh, dari sini Pak, ini ya kalimat saya ini ada data artikel penelitian misalnya. Ya, siapa namanya? Ya, tahun berapa? Yang menyatakan bahwa permasalahan di Posbindu. Nah, ini kan apakah ini sudah bentuk parafrase atau belum ya? Kalau misalnya di Posbindu ditemukan itu inspektornya ini gitu. Ya, jadi cukup jelas nih. Jadi semestinya pada saat sempro atau semhas itu tidak ada pertanyaan semestinya kalau yang ditulis itu jelas. Sama nih seperti yang dulu Mbak Nur Hidayah Wafa, itu bukan bimbingan saya sebenarnya. Saya penguji anak AKK dia, ya, peminatan AKK, dan dia ngikutin buku Mudahnya Membuat Skripsi Bidang Epidemiologi. Dia ikutin semua, yang akhirnya saya malah bingung nih, mau bertanya apa karena sudah jelas. Mulai dari latar belakang ada prolog bla 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 bla, kemudian di bab 3-nya bla 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 bla, ini sudah ini nih. Nah, waktu itu pengujinya Ibu Rija lebih dulu nih, ya, yang saya persilakan untuk bertanya. Nah, dari situ saya baru dapatkan tentang yang namanya definisi operasional, kaitannya definisi operasional dan instrumen. Nah, disitulah saya bisa bertanya. Karena tahu sendiri kan, kalau sudah Ibu Riza, itu Ibu Rahmi, sudah selesai sudah. Kita karena sudah banyak lipatan kan. Nah, kalau ini nih, jadi artinya kalau sudah sesuai dengan panduan bukan di buku itu, semestinya tidak ada pertanyaan semestinya. Jadi hanya pertanyaan validasi saja lah yang sudah terjawab di situ. Ini contoh saja waktu angkatan 2005, katanya Bu Rahmi, bimbingan saya yang artikelnya saya presentasikan di pertemuan internasional APEC, ya, APEC PH, Public Health untuk Asia, ya, Asia Pasifik. Nah, di situ ya pertemuan itu saya bawa artikel itu untuk saya presentasikan gitu. Dan dia setiap ditanya, baik itu dari pembahas maupun dosen penguji, dia mengembalikan lagi ke tulisan yang dia buat. Artinya dia katakan begini, ini jawabannya waktu itu. Ya Pak, benar sekali dari pertanyaan ini dia jawab secara lisan dulu, kemudian dia tunjukkan bahwa ini sudah saya tulis di proposal di latar belakang halaman sekian misalnya, di paragraf sekian. Nah, dia hafal itu tuh. Ya, hafal itu. Dan sampai detik ini, sampai hari ini saya belum temukan yang seperti dia lagi. Ya, yang menjawab secara lisan kemudian memvalidasi lagi di tulisan skripsinya. Ya, dan setiap dosen yang tanya dijawabnya dulu nih, baru dikembalikan sudah saya tulis di halaman sekian, itu saya halaman sekian. Nah, ada waktu itu yang akhirnya hanya penambahan, yaitu kan penelitian tentang karies gigi, yaitu penambahan tentang hasil penelitian cek air, ya, cek airnya, air tanah di sana seperti apa, tingkat keasamannya, hanya itu saja. Dan itu pun makanya tidak ada perubahan, itu penambahan saja ya dari ya revisi pada saat semhas itu. Ya, hanya menambahkan bahwa ada kondisi air yang mempengaruhi karies gigi di Sempaja, ya, di Bengkuring, ya, di Bengkuring. Nah, bisa dipahami? Oke, saya rasa cukup jelas. Nah, sekarang di rumusan masalah secara keseluruhan, judul nih, ingat ini bukan pada ya, tapi di Posbindu wilayah kerja Puskesmas Lapak Mahang. Nah, baru ke tujuan penelitian ini ya, tujuan khususnya ini karakteristik penderita hipertensi apa isinya.
Ini apa isinya? Kemudian usia. Ini usia apa? Usia keseluruhan. Ini usia. Ini saya lihat tadi karakteristik penderita hipertensi ini diperjelas. Ya, apa yang masuk dalam kategori karakteristik penderita. Seperti Jadi dijelaskan nggak Pak di tujuan khususnya? ini di DO nanti, ya di dependensi operasional. Ya, misalnya usia, ya jenis kelamin, misalnya background pendidikan atau tingkat pendidikan, ya status misalnya. Nah, status ini ada kaitannya nggak dengan status imunisasi hipertensi? Sepertinya tidak ada Pak. Oke, tidak ada. Nah, kalau status marital ada nggak? Status perkawinan? Sepertinya ada Pak. Oke, sepertinya ada. Oke. Kemudian jenis pekerjaan, ya. Kemudian tempat tinggal atau daerah tinggal, Jadi artinya kondisi kalau misalnya tinggal di desa sama di kota, apakah sama hipertensinya? Ya, daerah tinggal seperti kota atau desa. Nah, ini kan karakteristik. Nah, sama nih kalau yang lain mau penelitian ya untuk ada karakteristik juga ya lihatin juga nih. Ya, mana yang masuk di dalam karakteristik yang akan diekspor. Tapi ingatnya adalah jangan asal masukkan gitu loh. Ya, contoh misalnya tadi untuk apa kaitannya status imunisasi dengan hipertensi misalnya. Ya, apakah ada kaitannya BCG dengan hipertensi? Kayaknya tidak ada. Polio, ya seperti itu ya. Nah, kemudian usia. Nah, usia di sini memang semestinya harus jelas ya nanti di DU-nya. Ya, kenapa? Ya, usia ini nanti mau fokus usia yang prevalensi atau insiden atau risk. Karena ini beda. Nanti lansia saja itu ada pralansia. Nanti ada sampai ke nanti yang lainnya misalnya ada usia produktif. Kan banyak banget nih kisarannya nih usia produktif. Ya, nanti kalau bicara tentang yang namanya resiko ya usia sekolah misalnya. Kan beberapa sudah yang anak-anak SMP SMA sudah ada keluhan tanda gejala ke arah hipertensi. Nah, ini maka nanti fokus penelitian ini nantinya masih di kategori penelitian ini kalau kami di yang sudah ini analis judul ini ya di judul ini nanti mau fokusnya kemana nih ya fokus ini. Apakah maka nanti untuk respondennya itu dicermati kembali ya dicermatinya kembali begini. Fokus penelitian ini fokusnya itu mau mencegah apa nih? Mencegah kesakitan ya berarti kita bikin fokus tentang insiden dan bisa bicara tentang yang namanya risiko ataukah mencegah keparahan ataukah mencegah kekambuhan. Ini beda lagi. Nah, tapi karena judul ini kejadian hipertensi, dia fokusnya mencegah kesakitan. Ya, mencegah kesakitan. Ya, mencegah kesakitan ini bisa pada prevalensi rate, bisa pada insiden rate. Ya. Kalau keparahan ini bicara tentang yang namanya prevalensi rate. Keparahan dan kekambuhan bicara tentang yang namanya prevalensi rate. Kalau kesakitan ini bisa insiden rate. Sehingga nanti fokusnya itu bisa orang yang beresiko ataukah sudah mengalami gangguan ataukah yang sudah mengalami illness atau sickness gitu. Karena kalau keparahan ini bicara sudah mereka ke disease, ya disease. Artinya yang sudah ini. Kadang kekambuhan, ya keparahan disease plus disease saja atau plus komplikasi. Nah ini sama nih pada kekambuhan. Dari sini sudah tahu bedanya apa? Ya Pak. Ya, jadi saya bisa lihat bahwa
judul yang saya ambil ini fokus ke mencegah kesakitan, baik dari kelompok yang berisiko atau yang sudah mengalami tanda gejala atau memang sudah terkena hipertensi. Ya, jadi nanti terserah nih, nanti respondennya ini cukup besar kan berarti. Nah, lihat nanti di angka 30.000 itu yang menjadi data sasaran, apakah sasaran sudah ada illness sickness-nya, ya, sudah ada keluhan tanda gejalanya, ataukah gangguan, ataukah resiko. Ini nanti, nah ini riwayat, ini kan masih host juga ini sebenarnya. Aktivitas fisik, ini sebenarnya terlalu banyak ya, terlalu banyak variabel yang mau ini terlalu banyak. Ini bisa jadi berapa artikel ini? Ya, nggak apa, nanti tinggal Minimal pilih saja. berapa, Pak? Hah? Minimal berapa? Ya, nggak ada minimal sebenarnya, tetapi lihat dari urgensi dari riset itu sendiri. Ya, kalau kami di EPID biasanya ya di minimal 3 lah. 3, ya, Pak. Minimal 3. Ya, tapi lihat dari fokus penelitiannya nih, ya mudah ataukah sulit ya. Nah, untuk di bab 1 sudah, ya bab 1 sudah, saya anggap sudah ya, dan saya rasa kalian cukup mengerti. Nah, di bab 2-nya ya sudah cukup jelas ya, ada rujukan dari penelitian terdahulu ya. Dan ini kalau salah satu paragraf ya, kalau salah satu spasi ya. Penulisan satu spasi. Nah, kemudian ada data tentang variabel dependen yaitu hipertensi ya, kemudian sedikit informasi tentang posbindu ya, kemudian faktor risiko. Nah, di sini ada tinjauan umum dari faktor ini variabel independennya ya, nanti tinggal dipilih ya. Ya, dari sudah, kemudian ada kerangka teori ya. Kerangka teori ini apakah kerangka teori berdasarkan Google Scholar ataukah punyanya orang lain. Jadi untuk kerangka teori selalu gunakan Google Scholar atau buku referensi. Kalau bisa jangan kutip kerangka konsepnya orang lain, artikel lain, kecuali terpaksa ya, jangan kutip. Jadi arahnya adalah ke referensi awal, diusahakan dari referensi awal. Izin bertanya, Pak. Jadi, apakah variabel independen yang kita teliti itu harus ada di kerangka teori? Kalau tidak ada, sebaiknya memang harus ada, ya sebaiknya memang harus ada. Tetapi apabila tidak ada, disitulah ada yang namanya penjelasan, ya tentang kerangka teori. Ya, kalau Ibu Riza itu sering menanyakan nih, ya di dalam ini ada penjelasan kerangka teori, bukan langsung bab 3, tidak. Di sini ada narasi tentang kerangka teori tersebut. Nah, ada beberapa referensi skripsi kakak tingkat kalian yang ada menjelaskan tentang kerangka teori. Ini kan kerangka teori aja, tahu-tahu langsung bab 3 kan? Semestinya ada benang merah diceritakan di sini gitu. Ya, boleh saya tuliskan. Nah, kalau Bu Riza atau Bu Rami itu sering menanyakan ya, seperti itu. Lanjut ke bab 3 ya, sudah cukup jelas ini hanya secara ya parametrik ya, kuantitatif ya, metode analitik dengan pendekatan cross-sectional study. Kenapa tidak case control? Saya tuh bingung sih, Pak, mau cross-sectional atau case control. Jadi saya lebih ke cross-sectional. Ada alasan kenapa harus cross-sectional dan ada alasan kenapa harus case control. Nah, di situ kita bicara tentang yang namanya dasar, ada kelebihan dan kekurangan dari metode yang kita mau ambil. Nah, itu di statistika. Ya, waktu lokasi penelitian sudah cukup jelas ya, kemudian populasinya nanti apakah mau total sampling ataukah ada purposive ataukah random nanti pemilihannya ya, tergantung dari situasi kondisi di lokasi penelitian. Jadi teknik pengambilan sampel itu tergantung lokasi penelitian. Nah, jadi kenapa diminta untuk ada minimal ada survei pendahuluan supaya tahu jejak kaki atau mau tempat meneliti ini mau seperti apa itu ya mesti tahu gitu.
Ya, jadi tergantung nih nanti apakah mau random kah, ya, atau mau stratified kah, atau mau purposive kah, atau proporsional kah, terserah. Ya, terserah. Jadi tergantung dari situasi dan kondisi di lokasi penelitian. Ya, acak nih random, ya, atau stratified, ya, bertingkat, ya. Kemudian ada purposive, ya, atau proporsional. Terserah mau pilihnya yang mana. Kan sebenarnya tergantung dengan Anda. Yang penting jangan mencari teknik pengambilan sampel yang menyulitkan. Ya. Jadi jangan mengambil teknik pengambilan sampel yang menyulitkan peneliti. Ya, jadi tidak dianjurkan. Ya, usahakan cari yang memudahkan. Nah, peneliti. Yang penting kaidah penelitiannya sesuai. Ya. Nah, ini kerangka konsep ya, tinggal ambil saja. Ya. Tinggal ambil saja ya, mau sesuai dengan kerangka teori ataukah tambahan. Ya. Host agent environment juga nggak apa-apa. Ya. Ketiga epidemiologinya nggak apa-apa. Bisa gunakan itu kalau di kerangka teori. Nah, kemudian di variabel independen ini yang saya katakan tadi DO. Ya, DO ini memang semestinya ada penjelasan ya. Ini sudah cukup jelas ya. Sudah cukup jelas. Data sekunder apa? Ya, data sekunder apa nih sini? Misalnya laporan puskesmas tentang data Posbindu misalnya. Ya, diambil dari situ. Ya, bukan data sekunder Posbindu tidak. Ya, seperti itu ya. Laporan apa nih? Ya, bentuknya laporan apa? Laporan apa nih? Laporan profil puskesmas Tapak Mahang. Tentang data hipertensi di pelayanan Posbindu. Laporan profil puskesmas Tapak Mahang tentang data hipertensi di pelayanan Posbindu. Oke, ada dasarnya skala nominal. Oke, dan yang lain ini sama nih usia seperti saya tadi, usia apa ini? Nah, ini kan bicara berarti kalau melihat data ini bicara ini kan gabungan semua nih antara resiko ya, antara gangguan, antara insiden sama prevalensi rate-nya. Ya, ini mau mencegah kesakitan, mau mencegah keparahan, mau mencegah kekambuhan, kan ada datanya di semua nih orang-orangnya nih. Ya, makanya sebaiknya memang memilih mana yang masuk kategori yang mana. Izin bertanya Pak, Ya, jadi silakan. kalau saya mau fokus ke mencegah kesakitan, apakah remaja itu tidak perlu, maksudnya manula itu tidak perlu Pak? Ya, makanya alasannya apa? Kalau kita mau mencegah kesakitan, apakah ada insiden rate-nya? Ya, kalau ini kan fokusnya jadi insiden rate kan ya. Kalau melihat dari distribusi respondennya nih. Distribusi responden ini ada remaja, ya kan? Jadi otomatis kemungkinannya di sini mencari insiden rate, ya, kasus baru, ya. Ya, insiden rate nih, mulai dari resiko, kemudian gangguan atau disorder, sama yang illness, sickness. Nah, lihat nih, insiden rate-nya itu, lihat, ya, IR-nya pada remaja berapa, ya. Kemudian IR pada dewasa. Nah, apakah ada IR pada manula, lansia? Jadi Ya. Pak sesuai dengan data sekunder tadi Pak ya? Iya, Iya. sudah atas sekunder tadi.
Nah, di sini Wiwin ada menambahkan cek kadar gula sewaktu. Ya, ini dananya Wiwin sendiri, ataukah berdasarkan data sekunder, atau apa, dan ada kaitannya nggak dengan hipertensi. Atau GDS ini untuk mencermati tentang keparahan atau kekambuhan. Gimana, Win? Jadi Pak, kenapa saya ambil gula darah sewaktu ini? Saya lihat di data sekunder Posbindu itu ada orang meneliti kan Pak, itu melihat hubungannya dengan kejadian hipertensi Pak. Jadi ada hubungannya Pak. Oke. Itu. Nah, sekarang ini mau fokus ke penelitian insiden rate atau prevalensi rate, ataukah untuk pencegahan kesakitan, atau mencegah keparahan, atau mencegah kekambuhan? Saya lebih ke mencegah kesakitan sih Pak. Tapi Nah, sesuai dengan data yang nanti diambil sih. ya makanya gini loh, di data itu kan terkadang banyak ya data. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau teliti semua? Kan enggak. Gitu. Ambil saja sesuai dengan yang mau Anda teliti. Ya, seperti itu. Nah, oke, saya rasa cukup jelas DO. Ya, yang penting ada parameternya. Parameter dan ada indikatornya. Ya, untuk mendapatkan informasinya melalui instrumen. Nah, kemudian ini ada parameter nggak di sini ya? Di sini tidak ada. Nah, nih misalnya, nah ini yang ada parameternya misalnya, ya kaitannya dengan parameter. Dalam DO, ya, itu ada parameter kalau kami bilang di EPIT. Parameter dari variabel yang mau diteliti. Ya, mau baik itu ini fokusnya ke variabel independen. Pertama, yang pasti merokok. Kemudian jenis rokok. Kemudian lama merokok. Kemudian frekuensi batang rokok, kemudian teknik merokok. Ini parameter, ya parameter yang kaitannya dengan kenapa? Karena beda-beda nih, ya jenis rokoknya misalnya antara yang filter sama yang kretek berbeda. Ya lama merokok ini kan ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, berpuluh tahun kan beda-beda. Kemudian frekuensi batang rokok ini ada 1 bungkus sehari, 3 bungkus sehari, atau batangan aja, ini kan beda-beda. Kemudian teknik merokok ini ada teknik merokok teknik merokok surface itu hisap langsung buang, hisap buang, hisap buang tanpa menghirup sampai melewati paru-paru sehingga bisa mengeluarkan dari hidung, itu juga berbeda. Ya nanti akan berbeda ininya, ini DO-nya ya. Sehingga nanti indikatornya sudah jelas nih ya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, ya dari instrumen yang ada. Nanti di instrumennya sudah jelas nih apakah Anda merokok, ya kalau merokok ya nanti dia ada posisi tambahan waktu merokok misalnya, ya kemudian ada lagi tempat merokok. Nah ini kan banyak nih ya kaitannya dengan parameternya. Nah itu juga yang perlu dilihat dari variabel. Paham ya di dalam DO ini ada parameter? Iya, paham, Pak. Oke, cukup jelas ya ini mana yang masuk di dalam kategori parameter. Banyak ya parameternya. Nah ini kalau di skripsi yang lain nggak jelas nih. Yang penting ngerokok aja. Ya sudah nih nggak ada jelas ini. Ya tapi kalau saya persempit lagi nih, ya seperti itu. Atau bersama siapa saat merokok? Karena begini, merokok ada orang itu perokok aktif. Ya, perokok aktif dia hanya merokok menghisap rokoknya sendiri. Tetapi ada juga yang perokok aktif dari perokok pasif. Ya, dia juga menghirup asap rokok dari teman-temannya. Ya, seperti itu. Jadi makanya ada perokok aktif, ada perokok pasif. Ya.
Ya, kemudian tambahan situasi, kondisi, tempat merokok itu juga pengaruh. Misalnya di teras rumah, di kamar, ya di bawah pohon itu berbeda. Ya, berbeda. Ini sama bicara tentang yang namanya bahayanya tabung gas LPG yang meledak di ruangan tertutup dengan di ruangan setengah tertutup dengan ruangan terbuka itu berbeda. Sama juga dengan ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut ke teknik pengolahan data ini semestinya penjelasan Anda. Ya, penjelasan Anda mengenai pengolahan data nanti seperti apa, pengambilan data nanti seperti apa, itu dijelaskan, bukan kopas buta. Ya, bukan kopas buta. Ini kan masih kopas buta ya. Nah, di bab 3 yang bagus itu punyanya Mbak Yola. Ya, Mbak Yola Hari. Ya, dia sangat jelas sekali instrumen penelitiannya seperti apa, teknik pengolahannya bagaimana, ya pengambilan datanya seperti apa, itu jelas sekali, mau jelas sekali di situ, ya bisa dipelajari di situ, ya. Dan untuk penulisan, ya ini daftar pustaka sebaiknya menggunakan Mendeley, ya atau yang lain. Yang penting ada jelas. Izin bertanya untuk Ya. bagian bab 2 yang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ya. Ada penelitian pendahuluan. Artinya, nah kita ya bawahnya Pak yang variabel yang kita ambil. Oke, akan ada tinjauan umum variabel dependen. Ya, Ya, ini saya tambahkan saja ya, ya. Pak. Ini tinjauan umum. Ini maksudnya adalah variabel dependen. Ini baru ini ada penjelasan sedikit ya tentang lokasi ya tempat penelitian. Lokasi atau tempat penelitian. Oke, nah kemudian ada ini ya determinan dan variabel independen. Misalnya ini kan tentang variabel independen usia, variabel independen jenis kelamin, variabel independen riwayat alamiah penyakit keluarga ya seperti itu. Nah, pertanyaannya yang mana? Kan misalnya kayak pengertian stunting, Pak. Nah, itu Ya. kita ngambil kan penelitian-penelitian. Buku dulu. Buku, kalau atau dari kementerian, undang-undang. Misalnya kita pengertian penelitian. Oh iya, Pak. Nah, misalnya kayak pengertian dari hipertensi, Pak. Nah, bagian akhirnya apakah kita simpulkan dari pengertian menurut para ahli itu, Pak? Oke. Boleh. Jadi ada beberapa kriteria ya yang dikatakan hipertensi itu sendiri. Boleh kalian simpulkan. Jadi gini, ini namanya di dalam penyimpulan penelitian ini adalah memilih ya hipertensi yang kalian maksudkan. Misalnya kan hipertensi ini kan ada yang sampai rate-nya tinggi tuh, misalnya 300/220. Nah, kalian kan tidak ngambil itu. Jadi artinya hipertensi yang mana sih? Kriteria hipertensi yang manakah yang mau diambil? Kalian bisa menyimpulkan di sini dan di dalam DO tidak global atau segeneral di yang kalian simpulkan. Ini kayak misalnya Wiwin nih. Wiwin ini kan fokusnya kan ke insiden rate ya, ke resiko ini. Sehingga kisaran hipertensi yang akan diambil itu pasti nggak mungkin yang 300/220. Jadi pasti carinya yang kisarannya naik nih, misalnya 140/100, misalnya 120/100, misalnya atau 150/90 gitu. Ya artinya hipertensi ya yang di atasnya sistolnya atau diastolnya. Jadi terserah. Jadi di dalam DO itu kita yang menentukan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi yang variabel independen tadi kan saya milih ada usia sama jenis kelamin. Nah, itu tuh apakah memang bisa dijadikan variabel independen atau masukkan ke karakteristik aja, Pak ya? Jadi untuk penelitian ini karakteristik bisa dijadikan variabel independen ya. Jadi bisa dilakukan penelitian juga ya, maksudnya diuji ya, karakteristik bisa diuji ya, kemudian kondisi yang lain juga bisa diuji ya, seperti itu. Jadi terserah
maunya yang mana. Cuma pasti ada urgensi. Kenapa memilih itu? Harus ada urgensi. Kenapa memilih itu? Izin bertanya lagi, walau untuk urgensi variabel independen itu apakah harus sesuai dengan urgensi di lokasi penelitian atau boleh kita yang milih dari penelitian orang lain, Pak? Oke, boleh. Itu menjadi bahan perbandingan dalam artian kita temui di lokasi orang lain itu seperti itu. Kita mau meneliti di tempat ini nih. Makanya di sini penelitian ini mau membanding atau mau mengetahui itu berbeda. Kalau membandingkan kan berarti menggunakan uji T. Ya, seperti itu. Kalau ingin mengetahui teori ini apakah sesuai dengan di realita di lapangan, ya apa-apa. Jadi masalah urgensinya itu tergantung dari argumen si peneliti. Insya Allah sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Silahkan perbaiki draft proposal Anda